Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Rise Forecast, ya, formasi podcast sharing, inspiring, and living. Bersama Ibrahim Ningsi yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan, ya. Dan episode kali ini Rise Forecast kita mau ngobrol dengan salah satu tokoh nih di kampus kita, ya. Seorang yai, seorang akademisi, intelektualisme juga, tokoh agama juga. Pokoknya kalau saya pribadi nih ya teman-teman ya, itu udah pasti kagum banget lah sama beliau. Beliau juga merupakan seorang wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama, ya. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. K. Haji Syamsul Bakri, SAG, MAG. Selamat siang, Pak Syamsul. Selamat siang. Apa kabar, Pak Syamsul? Baik, alhamdulillah. Hari ini bertepatan juga dengan PBAK ya, Prof, ya? Iya, betul. Hari kedua ya. Dan hari kedua tuh biasanya teman-teman udah pasti deh. Itu UKM Fire ya. Jadi emang apa ya? Acara yang paling ditunggu-tunggu dan acara yang paling menyenangkan sebenarnya, karena kita hore-hore ya, Prof, ya. Iya. Tadi juga Prof memberikan sambutan juga ya. Iya, membuka acara. Membuka acara juga. Mantap sekali tuh UKM Fire. Oke. Untuk episode kali ini, Prof, kita akan berbincang-bincang dengan Prof Syamsul karena kita dari formasi, Prof, ya. Dan juga kita akan berbincang tentang kemahasiswaan, tentang mahasiswa kita di kampus ini seperti apa dan segala macamnya. Iya. Oke. Dari yang pertama, Prof Syamsul itu kan menjadi wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama juga. Iya. Selama menjadi wakil rektor 3, Prof, apa yang dirasakan? Suka dukanya apa ini? Ya, pertama sukanya, ya, saya memang suka kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kemahasiswaan. Ya. Yang kedua, memang ini bagian dari bagaimana saya bisa dekat dengan mahasiswa, mengetahui dunia kemahasiswaan, baik itu terkait dengan akademiknya maupun kegiatan-kegiatan kemahasiswaannya, pengabdian masyarakatnya dan sebagainya. Pokoknya seluruh hal yang terkait dengan dunia kemahasiswaan itu menyenangkan bagi saya. Suka duka, kalau duka tentu ada ya, tentu terkait dengan jika ada permintaan berbeda-beda dari berbagai macam komponen atau komunitas mahasiswa atau orang per orang dari mahasiswa, tentu kita harus berpikir jernih untuk bisa berlaku adil. Nah, itu yang kadang tidak mudah kan? Karena tuntutan kan yang satu menuntut minta ke utara, yang satu ke selatan, tentu kan tidak bisa ke utara sekaligus ke selatan. Termasuk masukan-masukan dari mahasiswa tentu kita tampung dan kita analisis supaya kita bisa mengambil jalan tengah intinya itu, yang bisa diterima oleh seluruh komponen. Memang mantap sekali ya Pak Fazul. Jadi membina mewadahi juga mengembangkan mahasiswa di kampus itu merupakan sebuah hal yang menyenangkan. Ya, tentu beda dengan misalnya santri atau jamaah. Itu lebih mudah, cukup dengan instruksi sudah selesai kan. Tapi saya kan memperlakukan mahasiswa sebagai mahasiswa, yaitu yang orang yang berpikir kritis, ya, yang objektif, yang kreatif dan sebagainya. Tentu kita perlakukan sebagai mahasiswa, yakni sebagai orang yang dewasa. Jadi memang mahasiswa itu rasanya seperti punya kelas sendiri ya Prof, karena kan kita yang sering dibincangkan oleh teman-teman agent of change gitu. Jadi ya tentu selalu ada hal ruang berbeda. Ya, makanya saya setiap mau membuat kebijakan itu memberikan peluang bagi mahasiswa untuk memberikan masukan-masukan. Nah, masukan-masukan kadang tidak sama. Nah, itu yang betul. Bagi saya. Tapi semua bisa teratasi dengan baiklah. Pokoknya intinya saya ingin berbuat seadil-adilnya demi kemajuan mahasiswa. Mantap sekali. Lalu terkait ini, Prof. Karena kita kan dari Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah, yang tentu saja berarti juga ada di bawah naungan kemahasiswaan, wakil 3 bidang kemahasiswaan. Kira-kira menurut Profesor Syamsul sendiri, pandangannya selama formasi ini berdiri sebagai forum atau wadah kekeluargaan untuk mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah, bagaimana ini? Ya, saya memberikan apresiatif yang setinggi-tingginya kepada formasi
yang dengan inisiatif sendiri membentuk sebuah komunitas ya, yang akan membawa seluruh mahasiswa bidik misi untuk lebih bisa meningkatkan prestasi, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang di luar kegiatan yang ditangani oleh kemahasiswaan. Jadi ini cukup membantu bagi kami dalam rangka pembinaan mahasiswa bidik misi, baik itu terkait dengan literasi, pengabdian masyarakat, ya, dan sebagainya. Pokoknya saya jempol lah untuk formasi itu. Saya suka itu kan. Itulah yang saya masuk sebagai mahasiswa formasi, bukan hanya meningkatkan prestasi, tapi juga berkreatif, punya kreativitas untuk membina sesama mahasiswa bidik misi, terutama junior-junior. Jadi memang formasi itu merupakan forum mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Massaid Surakarta yang sudah berdiri sekitar 5-6 tahun, Bro. Ya, dan itu memang berasal dari diawali dari senior-senior kita di formasi dan akhirnya membentuk karena membutuhkan komunikasi yang harus erat ini untuk menjaga kesulitan kita, untuk selalu mengingatkan bahwa kita ini meskipun kita memang diberikan tanda kutip privilege ya Prof ya, tapi kan juga tidak bisa menyepelekan dan juga semena-mena lah untuk memanfaatkan itu. Ya, itulah mengapa saya apresiasi. Yang kedua juga karena anak-anak formasi tidak egois. Mereka juga berpikir untuk mahasiswa juniornya ataupun mahasiswa yang lain. Seperti misalnya beasiswa yang diberikan atau formasi scholarship ya dan sebagainya, itu luar biasa menurut saya. Jadi mahasiswa yang lagi memiliki hak, dalam tanda petik miskin berprestasi kalau dulu kan, sekarang KIP kuliah berinisiatif untuk memberikan rezeki lah istilahnya begitu kepada mahasiswa lain, itu kan luar biasa. Kalau orang kaya sedekah biasa, tapi ini orang miskin sedekah gitu ya. Saya tidak menyebut formasi miskin, bukan ya, tapi dari identitasnya mahasiswa bidik misi memberikan miskin berprestasi, memberikan sedekah kepada yang lain, itu luar biasa. Tepuk tangan memang untuk formasi, top memang. Terus begini Prof, kita kan di formasi juga tidak hanya perihal pengabdian. Misalnya program kerja kita kan tidak hanya pengabdian, seperti kemarin kita ada formasi mengajar, lalu formasi scholarship juga, lalu ketika Idul Adha kita juga membuat acara formasi berkurban. Tidak hanya di dalam itu saja, tapi ada juga acara di mana kita benar-benar menampilkan mahasiswa bidik misi KIP kuliah itu dalam bidang kesenian, dan bakat. Ada Forfest ini Prof. Kita sebentar lagi mau menempuh Forfest ini di bulan September nanti. Jangan lupa teman-teman ya, Forfest 19 sampai 21 September 2022 di Graha UIN Raden Massaid Surakarta. Tahun kemarin memang menjadi tahun pertama ini Prof. Kita dari teman-teman untuk Forfest di tahun pertama kita dapat alas banget lah Prof. Jadi kita masih belajar, benar-benar belajar bagaimana membuat event sebesar atau mungkin bahkan hampir nasional, karena kita ada kompetisi juga, esai, opini dan segala macamnya, dan itu skalanya nasional. Di dalam Forfest tahun kemarin itu hanya ada 2 segmen Prof. Ada silatbar, silaturahmi akbar, kita bersama alumni dan juga angkatan-angkatan kita yang atas, kita berkumpul bersama, sharing, kita adakan seminar ya sarasehan lah, begitu, talk show. Lalu setelah itu ada FIPA, Formasi Institute of Performing Arts. Di tahun kemarin hanya ada 2 Prof. Sekarang kita ada 4 acara dalam satu serangkaian Forfest itu. Ada silatbar, ada festival perlombaan, ada silatbar juga, ada siar akbar juga, ada seminar literasi, dan nanti ada FIPA di puncaknya. Menurut Prof sendiri, kemarin hanya ada 2 ini Prof, dan Prof juga kemarin kan diminta sambutan juga di tahun kemarin, di FIPA tahun kemarin. Sekarang pun di tahun ini juga pasti bakal memberikan sambutannya juga dan membuka mungkin acaranya. Untuk Prof sendiri, dari tahun kemarin dan tahun ini ke depannya, tentu dalam prinsip hidup ke depan tentu harus lebih baik dari hari sekarang. Prinsip itu kan begini, hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan Forfest yang besok mulai ada pengembangan acara dan kegiatan, tentu itu bagian dari kemajuan yang menjadi sudah tuntukan kosmik. Karena tanpa begitu orang itu mandek. Karena bidik misi, mahasiswa bidik misi KIP kuliah itu kan bukan hanya mempertahankan prestasi ya, sekali lagi, tapi juga meningkatkan prestasi. Termasuk prestasi kegiatan kan meningkat, dan itu suatu keharusan. Kalau sama seperti kemarin berarti mandek. Maka saya memberikan apresiasi juga untuk kegiatan formasi yang ke depan, Forfest ya.
Semoga kedepannya lagi tentu akan bertambah lagi. Amin. Jadi prinsip kepemimpinan itu adalah apa yang baik dari kepemimpinan kemarin dipakai dan melakukan upaya-upaya terobosan untuk menambah sesuatu yang lebih baik ya. Dalam kaidah-kaidah yang sering kita dengar. Saya kira itu. Jadi memang Forfest ini menjadi sebuah ajang atau event besar-besaran informasi. Karena di Forfest itu memang awalnya formasi membuat Forfest di tahun kemarin itu kan untuk sebagai agenda tahunan yang tidak ada seremonial apa-apa. Lalu terpikirlah, wah kita kan berdiri ya, dan kita selalu seakan berulang tahun lah, seperti berulang tahun ibaratnya. Apa ya, masa UKM-UKM lain kampus aja ada Disnatalis, masa kita nggak ada gitu. Akhirnya kita buat acara Forfest itu untuk memperingati Disnatalis formasi yang tahun ini nanti ulang tahun atau Disnatalis yang ke-6 tahun Prof kita sudah berdiri. Terus menurut Prof sendiri di formasi itu kan memang sudah tadi dijelaskan ya Prof ya, memang formasi itu mewadahi mengeratkan kekeluargaan mahasiswa bidik misi yang KIP Kuliah itu sendiri. Menurut Prof sendiri, mahasiswa bidik misi atau KIP Kuliah itu yang harus seperti apa Prof? Sebagaimana tadi saya sampaikan ya, pertama mahasiswa bidik misi itu tuntutan minimalnya adalah mempertahankan prestasi. Tapi tidak cukup dengan itu, harus dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dari prestasi itu. Ini penting. Yang kedua, prestasi apa? Tentu ada dua, satu prestasi akademik dan dua prestasi non-akademik. Prestasi akademik tentu terkait dengan IPK. Maka aturan kita kalau IPK di bawah 3 kan langsung kita drop out bukan dari mahasiswa tapi dari KIP. Karena di sini tidak sulit sebenarnya orang itu 3,0. Kalau kurang dari itu berarti itu malas, kebangetan. Dua, prestasi kemahasiswaan dalam pengertian meningkatkan minat bakat baik dalam seni, olahraga, budaya, literasi, riset atau apapun, dan juga terkait dengan pengabdian masyarakat. Maka dari itu adanya formasi itu memiliki dua tugas. Satu, tugas pertama mempererat internal penerima bidik misi. Yang kedua adalah memberikan dampak perubahan, memberikan bantuan kepada mahasiswa secara umum ataupun kepada masyarakat. Yang ketiga yang lebih penting lagi, tadi awal saya sampaikan, ada prinsip al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadi bil aslah. Artinya kepemimpinan ini harus ya, pertama tradisi yang sudah dilakukan oleh sebelumnya yang baik itu perlu dipertahankan, tapi juga mengambil sesuatu yang lebih baik. Itulah yang disebut kreativitas. Kreativitas menjadi ciri apakah manusia itu unggul atau tidak adalah terletak pada kreativitas. Saya kira itu. Jadi itu pesan-pesannya ya. Yang paling pertama nih, yang menurut saya juga penting ini Prof, untuk mempertahankan prestasi kita baik di non akademik maupun akademik. Karena yang pertama, kalau misalkan kita guyon-guyon ya Prof ya, IPK 3 itu nggak dirasa terlalu susah juga gitu. Yang penting ya toh kita memang sudah mendapatkan privilege, kita dibiayai kuliah sampai S1 itu gratis loh dari pemerintah. Tiap tahun ya, itu ada tiap semester ada yang sekitar ya di bawah 10 lah, tapi nggak banyak. Yang di bawah 3 sebenarnya kita kasih ya, tapi mahasiswanya banyak mencapai 3 saja berat gitu. Lalu prestasinya di mana gitu. Kalau saya diprotes orang, apa itu prestasinya kok dipertahankan? Itu kan saya juga repot. Tapi nggak banyak ya, hanya kurang lebih 5 lah dari setiap. Untungnya tidak lebih ya Prof ya. Kalau 30 itu berarti salah dari sistem. Waduh, 30 orang di IP di bawah 3 itu sistemnya yang salah. Mahasiswa juga malasan mungkin ya Prof ya. Karena kalau kita semua di formasi itu IPK 3 itu dirasa nggak susah juga ya Prof ya. Karena kalian rajin berangkat, kalian mengerjakan tugas, kalian memperhatikan dosen. Yang paling standar tidak perlu seakan-akan ingin selalu bertanya, biasa aja lah. Kita juga tetap IPK-nya syukur-syukur pasti masih bisa cum laude. Iya. 3 itu sebenarnya bukan prestasi, itu minimal. Padahal sudah minimal gitu loh.
Ya mungkin untuk menurut mahasiswa 3 itu yang ya mohon maaf ya Prof, yang di bawah 3 itu agak susah mungkin. Tapi ya begitulah. Karena memang posisi kita itu sudah diberikan privilege. Ini sebut angka saja lah. 6,6 ya Prof. 6,6 setiap semester kita diberikan. Masa nggak ada hasilnya itu kan, kalau misalkan kita dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat, kalian tuh di APBN tuh ada anggarannya loh. Masa nggak bisa mengoptimalisasi atau memaksimalkan itulah. Karena itu menjadi ya mungkin juga tanggung jawab moral ya Prof ya. Iya. Dan itu artinya yang di bawah 3 itu orang yang tidak bersyukur. Betul sekali Prof. Jadi mahasiswa penerima bidik misi kuliah itu kan mahasiswa paling Iya, beruntung. sangat beruntung. Hanya segelintir orang dari sekian ribu orang. Iya. Itu tidak dimanfaatkan, itu kan dia rugi sendiri, orang tuanya juga Iya. menyesal ya dan sebagainya. Kalau sistem kita sebenarnya sudah bagus. Kita tidak pernah menerima bidik misi titipan. Tidak ada titipan. Memang betul-betul miskin dan betul-betul ada prestasinya, walaupun ada bertingkat. Kita buat kriteria lalu kita seleksi dari nilai itu dari teratas sampai yang ya menurut ini aja, kan kadang beda-beda setiap tahun ya. Kita tetap melakukan rankingisasi, jadi tidak ada titipan-titipan itu untuk bidik misi, karena menyangkut menyangkut keuangan negara. Masa saya menyelewengkan untuk orang lain itu kan tidak mungkin. Jadi tidak ada titipan apapun terkait dengan bidik misi. Dan dengan angka itu pun juga kita harus benar-benar memaksimalkan nominal atau beasiswa itu untuk kehidupan kita dalam berkuliah atau Prof. Maksudnya misalkan kita ya memang kita berasal dari miskin, kita aku saja memang kita miskin dalam artian secara ekonomi ya. Tapi bukan berarti secara fikir atau secara ideologi dan sebagainya kita masih bisa bersaing lah dengan mahasiswa-mahasiswa yang dirasa memiliki ekonomi yang cukup. Jadi kita hanya kekurangan dalam nominal, dalam nominal, tapi tidak dengan keahlian, tidak dengan skill, tidak dengan minat bakat dan segala macamnya. Jadi, ayolah. Makanya ini tuntutannya bidik misi itu miskinnya nanti ditutupi, ya artinya ditinggalkan miskinnya, artinya harus berangkat menaik, tapi prestasinya naik. Jangan dibalik, prestasinya turun, jadi miskinnya naik itu jangan. Malah pusing. Miskinnya juga turun, prestasinya juga turun, itu gawat. Kita gagal. Jadi mahasiswa bidik misi itu miskinnya nanti diputus. Jadi mengapa ada beasiswa bidik misi? Untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jadi anak-anak miskin yang berprestasi itu kan artinya nanti dapat meningkatkan taraf hidup keluarga. Satu, membantu orang tua dalam perkuliahan, artinya tidak membebani orang tua. Yang kedua, besok kan kalau lulus S1 artinya peluang bekerjanya juga lebih baik ya dan sebagainya. Artinya mata rantainya sangat panjang. Maka itulah yang disebut memutus mata rantai kemiskinan, bukan mempertahankan kemiskinan. Itu gawat itu. Yang dipertahankan prestasi ya, bukan kemiskinannya. Ibarat kata kalau kata-kata sekarang gaya elit prestasi sulit ini. Jadi memang terkadang kan beberapa fenomena-fenomena di luar itu kan anak bidik misi secara prestasi mohon maaf memang nol, tapi ketika bergaya keluar kan kita akhirnya serasa dipandang kurang tepat. Ya, dan kami itu ya, begitu memberikan apresiasi bukan sekedar beasiswanya itu ya, tapi juga kegiatan-kegiatan kita. Berapa ratus juta kita mengeluarkan untuk ke Pare, kemudian untuk pelatihan karakter, kemudian untuk penulisan karya ilmiah, itu banyak sekali. Tujuannya tidak lain supaya mahasiswa bidik misi itu ketika lulus itu melebihi mahasiswa pada umumnya, karena sudah dibekali oleh pelatihan-pelatihan. Kalau saya melihat, mohon maaf, di beberapa kampus itu tidak tidak se-upgrading itu untuk mahasiswa bidik misi atau KIP kuliah. Karena mereka ya udah, mereka sebagai penelur ya ini dikasih, ditransfer segala macamnya. Kalau di UIN itu memang paling beda. Kita punya agenda setiap semester ya Prof ya. Semester 3 itu Pare, lalu ada Bantir, terus habis itu di semester 7 pelatihan literasi, kepenulisan karya ilmiah. Dan itu memang harus diberikan dan kita itu sudah mempunyai privilege yang begitu banyak dan besar. Iya, artinya serendah-rendah prestasi mahasiswa bidik misi, dia sudah punya karya di luar skripsi ketika lulus itu, baik itu di jurnal maupun buku. Dulu ada juga majalah ya,
Tapi majalah sekarang kan kurang populer gitu kan. Mending buku atau jurnal. Karena sekarang dunia online itu kalau majalah kok kurang ini. Seperti jurnal itu kan sudah online OJS ya, artinya itu abadi. Abadi sampai kapanpun kita sudah menorehkan sesuatu ya dalam sejarah literatur ya, punya karya gitu kan. Dan itu penting loh ya. Nanti ketika Anda sudah lulus, bekerja, melamar pekerjaan dan sebagainya, itu track recordnya dicari. Oh dia sudah pernah nulis apa dan sebagainya. Termasuk ketika kuliah lanjutan. Jejak digital ya Prof ya? Jejak digital itu menjadi penting. Jadi saya itu kalau uji dalam penerimaan dosen atau karyawan itu tidak banyak bertanya. Track recordnya, terus apa namanya, medsosnya itu sudah ketahuan. Jadi, mulut bisa bohong, track record tidak bisa. Dan tidak bisa ngubah track record hanya semalam dalam waktu kurun yang lama itu. Jadi karya-karya itu sering-seringlah kalau punya karya dipublikasikan ya. Yang baik-baik publikasikan di medsos karena orang akan melihat itu. Kelihatannya sekarang tidak untuk apa itu, tapi nanti ketika saatnya itu dibutuhkan sekali dan tidak bisa dalam suatu malam mau diposting semua. Termasuk kegiatan-kegiatan yang bermutu. Terus begini Prof, setelah kita memang membahas terkait internal formasi masa bidik misi harus bagaimana dan sebagainya, kita memang kembali lagi kita harus benar-benar komit ini ya, bahwasanya kita sudah diberikan rezeki, sudah diberikan hal yang paling diidam-idamkan oleh semua pelajar, semua pemuda di Indonesia. Kan tidak semua ya Prof ya, akan diterima di sekarang kan namanya KIP kuliah. Iya. Tidak bakal semua bisa diterima. Setelah kita semuanya sudah bisa sudah diberikan privilege atau fasilitas dalam hal pendidikan, utamanya sampai S1. Syukur-syukur nanti ada ikut LPDP, berarti S2 dan segala macamnya. Dari Prof Syamsul sendiri, mungkin punya pesan terhadap kami untuk selalu bagaimana dan segala macam. Ya, jadi pertama pesan akademik artinya IPK, prestasi-prestasi terkait dengan akademik, penguasaan tentang keilmuan, terutama keprodian itu tentu harus meningkat gitu kan. Yang kedua memperkuat potensi diri dengan melakukan kegiatan upaya-upaya ya, pembelajaran untuk peningkatan kualitas itu sesuai dengan minat bakat ya, termasuk juga di dalam hal riset ya. Saya lihat termasuk juga relasi itu penting ya. Maka beberapa alumni bidik misi alhamdulillah sudah banyak yang diterima di sini juga, di samping menjadi PNS di beberapa tempat dan sebagainya. Itu akumulasi dari prestasi-prestasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Jadi beberapa saya lupa persisnya kan, sudah menjadi DLP di sini ya, ada DT, ada yang mengajar di MAHA dan sebagainya. Itu tentu kita akan memperhatikan itu ya, terkait dengan keberlangsungan mahasiswa bidik misi. Syukur kuliah lagi dapat beasiswa ya, itu kita lebih suka. Banyak yang laporan ke saya kok, alhamdulillah diterima di sini dan sebagainya. Itu saya senang gitu loh kalau ada kabar-kabar itu. Kuncinya kalau sukses itu ada ayat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan apabila Anda memperoleh nikmat, fahaddits, sampaikan, katakan. Ini bukan soal sombong gede, bukan tuh ya. Tapi bersyukur atas rezeki itu menyampaikan kepada orang lain. Jadi bedanya tipis loh ya. Mengamalkan ayat itu dengan sombong atau mengumbar riya ya itu beda. Kita tuh nggak perlu menuntut maksudnya kita minta dan sebagainya. Kita aja masih banyak minusnya atau masih banyak kurang. Jadi kita sama-sama untuk memperbaiki diri. Maka dari itu pesan dari Prof Syamsul terkait peningkatan akademis, non akademis, minat bakat dan segala macamnya itu kita harus sadari bahwasanya kita ini dirasa masih sangat kurang sekali Prof, untuk kita menyadari bahwa kita itu adalah seorang mahasiswa, seorang agent of change katanya, dan juga sebagai apalagi mahasiswa bidik misi lagi. Wah, itu kita harus selalu sadar dan harus selalu upgrade ya. Upgrade diri kita, dimana misalnya kita masuk mohon maaf teman-teman ya, misalnya kita yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, setelah kita masuk ke kampus UIN Raden Majaya Surakarta, kita menerima bidik misi, kita benar-benar kuliah yang rajin, yang fokus, konsentrasi ya.
mungkin di semester 5, semester 6, 7 kita semakin membaik ekonominya. Nah, itu yang dimaksudkan bidik misi itu adalah membantu itu, memutus mata rantai kemiskinan, dan juga teman-teman akademiknya pun menaik lagi, punya prestasi yang lebih bagus lagi gitu. Oke, Prof. Syamsul, terima kasih. Dan satu lagi ya, di luar itu semua kalau ada undangan-undangan itu, kalau yang di luar UKM ya, itu selalu saya berikan kepada mahasiswa bidik misi. Terutama misalnya kemarin yang festival Blangkon, supaya apa? Ya mahasiswa bidik misi juga belajar tentang Blangkon. Ini bagian dari dinamika kebudayaan dan seni yang berkembang. Itu kan artinya memperkuat kualitas sebagai mahasiswa bidik misi ya. Dan juga ketika upacara Pak Sukoharjo, saya delegasikan bidik misi biar pengalamannya banyak. Kebetulan saya juga dan teman-teman yang lain ada di acara yang sudah direlasikan dengan Kota Surakarta dan juga Rektorat. Jadi saya memang sangat-sangat, wah ternyata UIN benar-benar memperhatikan kita yang di bidik misi itu. Kita tuh benar-benar nggak punya apa-apa ini gitu. Sampai ketika kita masuk ke bidik misi, kita diberikan ini itu dan sebagainya. Wah, sekarang saya merasa alhamdulillah. Pengalaman itu mahal. Nggak semua orang mendapatkan pengalaman itu. Oke, terima kasih Prof. Syamsul atas waktunya. Sekali lagi saya sangat senang sekali ngobrol dengan Prof. Syamsul. Mungkin di lain waktu kita bisa lanjut ya Prof ya. Sampai bertemu lagi teman-teman di Rise Forecast, Formasi Podcast, Sharing, Inspiring, and Living. Bye-bye.